Selamat siang Kota Casablanca. Boleh kita beri tepuk tangannya semua. Woo! Selamat siang dan selamat datang di The Jakarta Marketing Week 2026. Kami dari Koko Cici Jakarta akan membawakan sesi talk show yang sangat seru dan tentunya sangat menarik untuk para audiens sekalian. Namun sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Koko Kevin Hendrata, Koko Cici Jakarta 2025. Salam kenal semuanya. Dan pada hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara sebelumnya, kita akan ada sesi talk show. Yang dimana sesi talk show-nya ini berjudul Crafting Your Professional Image Through Grooming and Personal Branding, Road to Koko Cici Jakarta 2026. Nah, mungkin bagi seluruh pengunjung dari Kota Casablanca boleh merapat ke Grand Atrium Kota Casablanca karena kita akan menyaksikan talk show yang sangat seru. Betul? Baik. Dan untuk di sesi kali ini, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi talk show, mungkin tadi saya sudah menyampaikan ya, apa sih itu Koko Cici Jakarta? Emang apa sih Koko Cici Jakarta? Ngapain sih Koko Cici, Koko Cici? Nah, Koko Cici Jakarta itu adalah duta budaya Tionghoa, duta pariwisata, dan juga duta sosial. Yang dimana kita sebagai Koko Cici Jakarta menganut yang namanya values. Valuesnya itu apa? 3B1T. Yang dimana 3B1T itu memiliki kepanjangannya sendiri. Behavior, brand, beauty, dan juga talent. Nah, ada 4 poin nih. Behavior, brand, beauty, talent. Di salah satu program kerja kita ada yang namanya Talent Night. Pada saat sesi pemilihan dan audisi. Nah, pada saat pemilihan ini kita akan belajar dan juga melihat talenta-talenta apa saja yang dimiliki oleh Koko Cici Jakarta. Dan tentunya tidak hanya di sesi ini, di sesi jam 2 hingga jam 3 siang ini, nanti Koko Cici Jakarta akan kembali membawakan penampilan-penampilan yang sangat menarik dan juga tentunya menarik para khalayak audiens pada pukul 7 malam. Dan maka dari itu, sebentar lagi kita akan menyaksikan salah satu performance dari Koko Cici Jakarta yang akan membawakan performance-nya berupa nyanyian dan juga tarian. Baik, apakah para pengunjung sudah tidak sabar? Boleh kita beri tepuk tangannya? Woo! Oke, baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama performance by Koko Cici All Stars.握着天，站稳列出了释放的闪电，把时光匆匆兑换成了年，3000世如所破茧，左手化成雨，右手将连天。在云上，梦是在林间，愿随意，用以你为强的模样，在所有城市浮现。
Sultan. Hari ini kita mau bawain lagu apa sih? Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele adekku bisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa Ari menangis aja, kalau memang jodoh gak kemana. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Jangan menangis aja, bulan Syawal mau dikawinin. Mau dikawinin, bedak yang banyak. Oke bang. Ada. Neng, jangan nangis aja ya. Iya, ajak nyanyi bareng-bareng kali ya. Mengapa hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa Ari menangis aja, kalau memang jodoh gak kemana. Hey hey, Jalan-jalan ke Manado. ke Manado, jangan lupa membeli barang. Kalau niat mencari jodoh, Cari yang manis seperti saya. masa sih? Cari yang kayak saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Wow, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Koko Cici Jakarta. Wow. Para penonton baru saja menyaksikan penampilan dari Cici Felicia dan juga Koko Johannes yang memberikan tarian yang sangat indah. Lalu dilanjutkan dengan performance dari Koko Nathan dan juga Cici Clarissa dengan nyanyiannya yang sangat merdu. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi? Oke, dan tampaknya kalau misalkan saya sendiri nih, terutama kakak-kakaknya di sebelah sini nih, mungkin bosen lihat yang ganteng-ganteng, pengen lihat yang cantik-cantik juga nggak kakak-kakaknya? Pengen juga lah ya? Iya tentu. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, para teman-teman semua. Hari ini saya ditemani oleh Cici cantik juga. Boleh Cicinya naik ke atas panggung. Pengunjung setia Mall Kota Kasablanka. Halo, tadi aku udah perkenalin diri nih. Oke. Cicinya boleh perkenalin diri. Halo, perkenalkan. Aku dari Koko Cici Jakarta, aku Cici Kori Agatha. Diingat ya? Diingat tuh Diingat. teman-teman. Bagi kita beri tepuk tangan untuk Cici Kori. Wow, Cici cantik sekali hari ini. Aduh, terima kasih Koko ganteng. Habis dari mana sih Cicinya? Ini kayak Kokonya jago gombal, pasti ceweknya banyak ya. Kenapa? Banyak? Ceweknya banyak ini ya. Gak mungkin lah. Gak mungkin Gak satu. mungkin, gak mungkin. Saya harus setia sama yang satu saja. Aduh, Begitu, so sweet begitu. banget ya. Nah, Cici Kori kita tuh hari ini ngapain sih? Tadi mungkin kamu ada ketinggalan informasi nggak? Tadi aku udah sampein nih ke teman-teman semua. Kalau misalkan hari ini nih ada sesuatu. Sesuatu yang spesial. Sesuatu yang Gak spesial. mungkin aku lupa karena kali ini kita akan menyaksikan talk show bersama Koko Cici Jakarta. Wow, boleh kita Wow. beri tepuk tangan ya para pengunjung. Wow, dan kita juga ingin menginformasikan kepada seluruh pengunjung dari Kota Kasablanka untuk merapat ke Grand Atrium Kota Kasablanka karena kita akan mengadakan sesi talk show yang sangat menarik, betul? Sangat menarik karena kali ini kita tidak hanya membahas sesuatu yang basic, karena yang basic ini ternyata mempunyai dampak yang sangat besar. Wah, ternyata Betul. talk show-nya ini
sangat daging nanti kok. Sangat daging ya. Sangat daging, apalagi nanti disampaikan oleh Koko Cici Jakarta yang sudah berpengalaman di dunia profesional. Wah, dan juga sudah terjun langsung ke lapangan dan Benar. sudah ahli lah ya dalam bidangnya ya. Tentu saja kok. Dan kali ini juga di talk show ini kita akan membahas mengenai first impression. Betul. Terus first juga ada impression. grooming of self love. Betul. Dan juga bagaimana kita bisa membangun personal branding secara otentik dan juga konsisten. Betul, dan Gitu. tidak lupa juga ada practical advice-nya juga nih. Betul sekali. Practical advice, bagaimana praktisnya itu seperti bagaimana. Lalu juga ada Road to Koko Cici Jakarta 2026. Dan tampaknya bangku sudah siap. Sudah mungkin daripada kita menjadi senternya, Benar kita sekali. yang melipir ke sebelah sana mungkin Cici Kori. Boleh. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja sambut speaker yang pertama. Oke, kepada speaker pertama adalah seorang entrepreneur dan juga content creator. Kepada Koko Patrick yang berikan tepuk tangan yang meriah. Beliau adalah Koko Cici Jakarta 2021, founder of onistudio.id dan juga co-owner Clickmark AI Consulting Firm. Selamat datang Koko Patrick. Dan untuk speaker yang kedua, tidak kalah kita sudah mempunyai yang ganteng, sekarang kita panggil yang cantik. Kita panggil yang cantik, beliau merupakan seorang profesional trilingual MC. Wow. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Cici Natania Ferry. Beri tepuk tangan yang meriah. Cici Natania merupakan Miss Indonesia Kalimantan Barat 2025, winner Cici Indonesia 2022 dan juga Cici Jakarta Wakil 2 2021. Kalau udah ganteng, cantik, Cantik, ganteng lagi, ganteng dong. lagi. Ini biar ada Cici cantiknya diapit oleh Koko-Koko ganteng. Betul, Oke, Koknya ada senyum-senyum tuh di samping tuh. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut speaker kita yang ketiga adalah seorang model dan talent. Kepada Koko Stefano Capriarti, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Beliau adalah first runner Koko Indonesia 2024 dan juga Koko Jakarta Wakil 2 2024. Wow. Betul. Silakan duduk para Boleh, speaker. kita juga Dan duduk. Sebentar lagi. Bentar lagi. Di poster soalnya ada ketiga speaker, ada kita, ada satu yang kurang. Iya, kita jangan melupakan Koko Cici Jakarta Betul. kali ini nih. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama Koko Nathan dan juga Cici Cici Clarissa. Tadi dia udah tampil kok. Iya. Sekarang tampil lagi. Betul. Wah, ini- Halo Koko, halo, Halo Cici. Senyumnya manis sekali. Silakan duduk. Oke. Oke, tampaknya kita sudah memasuki sesi talk show kita pada hari ini. Mungkin biar lebih santai kita duduk juga ya Cici Gori Iya, ya. boleh. Wow, bagaimana? Aduh, kita lihat cantik-cantik, ganteng-ganteng banget betul, ya. bagaimana kabarnya Koko Cici? Baik? Baik ya. Baik. Terima kasih. Baik, luar biasa. Sehat? Sehat. Sehat dong. Mungkin itu basa-basi yang selalu diucapkan mungkin ya. Benar banget. Ya, Tapi mau- tidak apa-apa. Karena kita di sini akan mendapatkan materi yang sangat penting teman-teman dan juga tampaknya berpengaruh untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, Cici karena Gori. sesi kali ini sangat menarik ya. Selain kita diberikan tentang konsep, kita juga diberikan insight secara menyeluruh dari Koko Cici Jakarta di sini. Boleh, mungkin langsung aja kali ya Cici Ya, Gori kita ya. welcoming to crafting your professional image through grooming and personal branding. Road to Koko Cici Jakarta 2026. Oke, kan aku udah bahas nih, tadi aku udah bahas mengenai first impression ya kan. Nah, aku mau nanya nih kepada Koko Cici Jakarta di sini, kenapa sih first impression itu masih sangat menentukan di dunia profesional? Terus juga mungkin ada peran secara visual, secara verbal, atau mungkin attitude yang bisa berpengaruh dan memberikan tips gitu kepada teman-teman di sini mengenai dunia profesional tersebut. Boleh, siapa yang duluan? Jangan rebutan. Enggak ya? Jangan ya? Enggak ya?
Oke, dari aku dulu kali ya. Boleh. Aku izin perkenalan sekali lagi ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Patrick Yang. Aku adalah Koko Cici Jakarta 2021. Aku adalah founder dari omnistudio.id dan juga co-owner dari Clickmark AI Consulting Firm. Dan mungkin karena topik hari ini mau membahas tentang personal branding dan juga tadi topik pertama first impression ya. First impression. Kenapa itu begitu penting? Teman-teman mungkin karena aku juga sekarang adalah pelaku content creator di mana image kita sebagai seseorang itu sangat krusial ketika kita memperkenalkan diri kepada orang. Terutama mau itu dalam dunia konten maupun itu dalam dunia profesional. Sebagai profesional nih ya, bukan cuma sebagai pelaku konten. Ketika kita berkenalan atau bertemu pertama kali dengan orang lain, attention yang mau kita dapatkan itu penting teman-teman. Buat kita bisa menjalin hubungan relasi lebih baik lagi. Apakah itu hubungan relasi dalam konteks profesional maupun pertemanan. Jadi ketika first impression ini jadi sebuah kunci yang harus kita jaga, itu jadi krusial juga dalam kita membangun relasi kepada orang. Pun gak cuma secara visual, tapi secara attitude juga. Kenapa? Karena memang ada frase don't judge a book by its cover. Memang cover kita, visual kita ini kan jadi yang pertama dilihat orang, tapi kita selalu mengedepankan value kita. Cuma bukan berarti kita tidak bisa memberikan impression secara visual yang baik juga. Itu juga hal yang penting. Bukankah lebih baik kalau misalkan kita memberikan buku yang isinya bagus, tapi covernya juga bagus. Jadi kalau bisa, impression itu selalu dari dalam dan juga dari luar dari apa yang kita bawakan secara visual maupun attitude juga. Sekian. Oke, wow. Insight-nya tadi banyak ya. Apalagi dari sisi konten kreator. Nah, Betul. kali ini aku mau dengar dari Cici Natania Feris. Boleh, mungkin aku perkenalan diri lagi ya. Halo semuanya, aku Cici Natania Feris, biasanya dipanggilnya Tania. Kalau aku sehari-hari kerjanya sebagai professional trilingual master of ceremony. Jadi throughout this talk show mungkin aku ngomongnya dari segi entertainment. Dan sebelumnya aku juga ada background di dunia pageant as Miss Indonesia Kalimantan Barat 2025. So menurut aku first impression itu penting banget. Bukan cuma buat orang-orang di dunia pageant aja atau di dunia entertainment kayak aku, tapi buat semuanya. Even untuk nanti mungkin boleh di-share untuk teman-teman yang kantoran, tapi bukan cuma orang yang kantoran atau di entertainment aja, buat teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah atau kerja di bidang apapun, menurut aku first impression itu penting banget. That's why seneng banget bisa sharing ini di sini. Karena first impression menurut aku bukan cuma sesuatu yang kamu tampilin ke orang, tapi itu juga pengaruh ke how people treat you dari luar. Dan selain itu mempengaruhi how people treat you dari luar, itu juga mempengaruhi how we move in the industry dari dalam. Jadi contoh nyatanya misalnya first impression aku datang ke sini, aku akan lebih percaya diri kalau aku datangnya prepared. Itu salah satu bentuk membuat first impression yang baik ya. Aku prepared, aku nggak seradak seruduk, aku make upnya udah on point, my hair is good. Aku akan lebih confident lagi. Jadi orang ingetnya, oh ini Cici Tania ya yang waktu itu misal happy and confident. Itu semua karena first impression yang aku bangun. Jadi menurut aku first impression penting banget. Karena bukan cuma pengaruh di how people treat you, tapi how you feel as well. Kalau tadi nyambung ke verbal and juga visual ya. Seberapa penting sih verbal and visual? Kalau di dunia entertainment udah pasti penting banget. Karena di luar dari, walaupun aku sebagai MC yang aku jual berarti kan skill public speaking, skill MC, woro-woronya. Tapi di luar dari itu kan yang dilihat orang juga how I dress, gimana cara aku make up dan sebagainya. Jadi visual itu penting, verbal itu juga penting. Bukan cuma pas aku on stage aja as an MC atau jadi commercial talent, tapi di bawah off stage itu juga penting banget karena secara off stage kita tetap ketemu klien, tetap ketemu kru, ketemu teman-teman atau guest speaker yang lain dan itu semua ngebentuk branding juga. Jadinya first impression penting banget, verbal and visual juga very important. Sekali lagi bukan cuma untuk orang-orang di dunia entertain aja tapi untuk semua bidang kerjaan sih menurut aku. Wow. Sangat insightful ya Cici Sangat Kori ya, insightful. betul ya. Karena kita mendengar dari Miss Indonesia langsung. Betul, dan juga professional trilingual MC juga. Benar. Nah, Wow. tapi kali ini aku juga mau dengar dari profesi lain kok. Apa tuh? Dari model and talent yaitu Koko Boleh. Stefano. Boleh silakan kok. Halo semuanya, perkenalkan aku Stefano Capriati, biasa dipanggil Stefano. Di sini aku profesi sebagai model dan talent dan juga sebagai ikatan Koko Cici Jakarta.
Jadi kalau ditanya first impression itu gimana, itu sangat penting. Sama seperti kok Patrick dan Citania sudah sampaikan, kurang lebihnya sama. Tapi aku as model itu juga bisa memberikan impresi yang bagus kepada klien. Gimana kita datang ke set dengan mood yang bahagia, itu akan membawa pekerjaan saat itu juga lebih bahagia lagi. Jadi first impression itu penting dan akan berpengaruh kepada kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Mungkin itu aja ya. Oke, thank you Koko Stefano. Jadi kita sudah melihat dari sisi content creator dan juga yang terjun di dunia entertainment dan juga model and talent gitu ya. Tapi aku juga penasaran nih Cici Kori. Sebagai dari Koko Cici Jakarta, mungkin aku juga pengen mendengar nih dari Koko Nathan. Untuk membawakan apa sih yang dimaksud dengan first impression dan bagaimana sih first impression itu sangat berpengaruh dengan kita terutama sebagai Koko Cici Jakarta ya. Boleh silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Koko Nathan. Aku profesinya itu di bidang kreatif gitu. Nah, untuk first impression menurut aku itu sangat penting gitu ya. Karena first impression itu merupakan salah satu poin pertama yang orang lihat apakah itu menentukan apakah kedepannya kita akan bertemu lagi atau enggak. Itu salah satunya gitu. Dan juga menurut aku first impression ini tidak hanya secara visual, tapi secara kita wawasan untuk ngobrol sama orang gitu ya. Itu juga penting banget gitu. Jadi memang menurut aku wawasan itu cukup penting sekali untuk kita terus menambah dimanapun kita berada gitu ya. Apalagi ngobrol sama orang kayak gini, kita harus tahu orangnya seperti apa dan juga bagaimana gitu. Apalagi di dunia kreatif itu sangat penting gitu ya. Kedepannya apakah kita bisa bekerja sama lagi, itu semua tergantung sama first impression gitu. Dari aku itu aja sih, thank you. Thank you Koko Nathan. Iya dari tadi kita sudah mendengar ya dari Koko Cici Jakarta dan dari berbagai dunia profesional dari masing-masing Koko Cici Jakarta yang hadir di sini bahwa dari first impression itu adalah currency bagi kita semua. Bagaimana first impression ini bisa membawa kita, value kita ke next step-nya. Nah untuk first impression ini tentunya kita butuh grooming dong. Bagaimana grooming ini bisa melihatkan self respect kita, self love kita. Nah, di sini tuh aku mau tahu tips dan trik dari Koko Cici Jakarta, standar grooming di berbagai industri yang kalian jalani dan juga common mistakes apa sih yang sering dialami oleh para early professional atau fresh graduate seperti itu. Boleh? Dari Cici Natania dulu ya. Mungkin ini grooming buat aku, mungkin buat ciwi-ciwi kali ya. Nanti mungkin buat yang cowok-cowok boleh disampaikan sama koko-koko di sini. Kalau aku sendiri grooming itu biasanya kan grooming is such a big word ya. Kayak wow grooming, apakah itu something about makeover, about kayak how you blow out your hair. Tapi menurut aku essentially grooming itu can start with something small. Sesimpel di tas aku bawa perfume mini. Jadi kalau aku mau ketemu klien aku semprot dulu perfume. Itu biar pas ketemu orang jadi kecium wanginya satu. Dan dua aku juga lebih pede karena aku datang dengan wangi gitu misalnya. Atau sesimpel kalau cewek-cewek mungkin bisa relate jadwal keramas ya. Aku ngatur kalau ketemu orang atau ketemu klien tuh ngatur jadwal keramas. Nah menurut aku self grooming itu bisa sesimpel dari walaupun nih cewek-cewek baru kemarin keramas. Tapi besok mau ketemu klien atau mau pitching atau mau meeting something big. Nah keramas lagi hari ini. Itu menurut aku salah satu simple step dari grooming yang kamu bisa lakukan setiap hari sehingga bisa bikin kamu lebih pede juga and lebih confident and it also describes how you represent yourself. Nah di luar dari itu grooming juga sesimpel misalnya aku hari ini mau datang, aku H-1 aku cocok dulu cocok lagi gitu ya, mix and match baju yang mau aku pakai. Kayak sesimpel itu sih, grooming gak harus something yang big yang you change your hair color atau you get color analysis, that's good if you can. Tapi kalau enggak grooming itu bisa kok dilakuin sehari-hari dan bisa dilakuin oleh semua orang di semua industri yang pasti dengan kamu self grooming pasti nambah value kamu dimanapun itu berada. Itu mungkin dari grooming. Kalau tentang attitude ya nempel-nempel ya karena dengan grooming atau prepare itu menurut aku cara kamu ngehargain diri sendiri dan cara kamu stand out dengan grooming pastinya harus effort. Jadi nggak bisa I just woke up like this gitu.
believe it or not, semua orang di sosmed, semua orang keren. Mungkin nanti kalau sosmed lebih ngobrolnya sama Ko Patrick kali ya sebagai content creator. Tapi gak ada satu orang pun yang kamu lihat itu woke up like that. Mereka tuh pasti grooming gitu, pasti ada preparationnya. Walaupun ciwi-ciwi misalnya no makeup look, itu tuh pun makeupnya lumayan lama. Ada skincare yang dilakukan. Jadi grooming can be as simple as everything yang you do setiap hari. Yang simple tapi bisa kamu stack supaya kamu lebih confident lagi di dunia industri apapun gitu sih. Wow, jadi sebenarnya self grooming itu bukan hanya tentang looks tapi tentang attitude juga, seperti itu. Wow, Berarti penting juga ya grooming ya, tidak hanya first impression. Karena first impression yang kuat itu juga berasal dari grooming juga, betul ya Cici ya? Setuju. Setuju, oke. jadi koko-koko di sini merasakan nggak wanginya Cici Natania nih? Wangi ya? Wangi ya? Wangi. Mungkin tadi kita sudah mendengar dari Cici Tania, boleh dari Koko Stefano tadi kan, sebagai model dan talent juga, silahkan. Oke, kalau grooming menurut aku sudah disampaikan dari Citania itu aku setuju banget. Gimana kita harus prepare Hamin 1, Hamin sekian buat show di hari ini misalnya. Tapi selain dari yang kita lihat di luar aja, tapi kita harus dari dalamnya juga gitu. Artinya kalau kita mau kelihatan fresh ya kita, aku pernah dengar kata-katanya gini, apa yang kalian makan adalah yang kalian tunjukkan gitu. Contohnya kalian dengan makan healthy biasanya berhubungan gitu kan. Mau kulit yang cerah gimana? Ya berarti nggak makan gorengan atau apa ya. Itu bentuk salah satu self love untuk kita ya. Kita memperbaiki dari dalam biar kita tinggal tacap-tacap lagi dah di luarnya. Kurang lebih dari aku seperti itu. Oke, ya cerah ya. Makasih ya. Mungkin kalau lampu lagi gelap tetap cerah mukanya Ko Stefano ya, betul ya. Terima kasih Ko Stefano, Cici Tania. Dan kita sudah mendengar nih dari sisi grooming dan juga first impression itu sepenting apa ya Cici Kori ya. Benar banget. Dan kami harap seluruh pengunjung di sini juga bisa mengerti nih apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara kita hari ini dan juga dari Koko Cici Jakarta. Dan selanjutnya kita sudah membicarakan grooming dan juga first impression nih Cici Kori. Benar. Mungkin ini lebih ke arah personal branding. Nah ini naik satu level ya. Naik satu level. Karena selain first impression, grooming itu kan mungkin dilihat di awalnya. Betul. Tapi apa yang bertahan di pikiran orang, di mata orang adalah bagaimana kita bisa membangun personal branding kita secara konsisten dan juga otentiknya. Nah di sini kita mau nanya, bagaimana sih cara nemuin personal branding yang tepat di dunia profesional? Apalagi di sini pas banget ya, ada banyak ya. Terus apa yang harus dieksplor seperti mungkin ada value-nya, skill-nya, kesempatannya. Dan juga bagaimana personal branding ini tuh bukan jadi suatu pencitraan tapi konsistensi seperti itu. Mungkin aku mau dengar dulu dari Koko Patrick sebagai content creator dan juga entrepreneur. Ini dua hal yang berbeda ya kok? Betul. Entrepreneur dan content creator gimana? Boleh silakan Ko. Oke, jadi mungkin aku membahas dulu dari personal branding itu tuh sebenarnya apa sih? Apalagi tadi kan topiknya dimulai dari first impression dan grooming ya. Jadi mungkin teman-teman first impression dan grooming ini apa yang kita bawa saat pertama kali kita bertemu dengan orang. Image pertama kali yang kita tinggalkan. Tapi personal branding ini mungkin sedikit berbeda. Personal branding ini image yang akan dikenang sama orang. Jadi kalau yang tadi adalah image pertama yang orang dapat dari kita, sedangkan personal branding ini adalah image kita yang akan dikenang oleh orang. Orang tuh mau kenal kita seperti apa sih? Orang tuh mau kenal kita sebagai apa? Dan personal branding ini berjalan gak cuma secara online doang, tapi offline juga ya. Makanya tadi ada kita ngomongin soal grooming, kita ngomongin soal verbal maupun attitude. Cuma mungkin kalau di sini aku akan bahas dari sisi online-nya ya, karena teman-teman aku sebagai content creator sekarang ini fase personal branding itu juga terus berjalan terus, gak cuma sekali bikin dan selesai, tapi terus berkembang sembari akunya sebagai personal juga berkembang dan aku juga dibantu juga dari, mungkin aku izin sebut ya, aku dibantu juga personal brandingku saat ini dari Sika Academy dan juga ada teman-teman content creator di sebelah sana, ada Victoria Wong, ada Kels Patricia, ada Anthony Hotama sama William Casey, di situ ada teman-teman aku yang ngebantuin aku dalam perjalanan personal branding aku. Dan mungkin tadi pertanyaannya personal branding yang membangun personal branding yang konsisten itu seperti apa?
Jadi gini teman-teman, kita mulai dulu personal branding itu adalah dengan kita mencari irisan di antara apa yang kita bisa dengan apa yang market butuhkan. Jadi bukan dengan kita menjadi seseorang yang kita tidak kenal, tapi kita mencari tahu dulu dari dalam diri kita. Kita ini punya expertise apa, punya skill apa, punya pengalaman apa. Dari situ, itu kan tadi termasuk apa yang kita bisa. Lalu baru kita cari tahu market nih mencarinya apa sih, market tuh butuhnya apa sih. Baru dari situ kita bawa kepada market dan kalau misalkan memang kita belum merasa kita punya kapabilitas untuk mencapai hal tersebut, berarti ini adalah agenda yang harus kita explore dulu. Explore-nya dalam segi apa? Explore mungkin mempertajam skill kita, mencari pengalaman lebih, atau mungkin kita mencari relasi-relasi baru supaya itu menjadi bekal kita, menjadi expertise baru kita yang nantinya kita bisa bawa kepada market. Seperti itu. Baik, terima kasih Koko Patrick dan saya juga setuju apa yang sudah disampaikan Koko Patrick. Saya yakin semua orang itu mempunyai expertise-nya masing-masing. Tinggal mau digali atau tidaknya, betul Koko Patrick ya? Betul, dan kalau boleh tahu nih Koko Patrick nih mungkin dibilang content creator-nya nih fokus kemana? Lebih ke arah mana nih? Oke, sebelumnya karena latar belakang profesionalku sebagai entrepreneur, aku punya creative agency Omni Studio dan juga sekarang AI consulting firm Clickmark. Awalnya kontenku itu berputar di topik self development tentang pengembangan diri. Cuma karena sekarang berjalan bareng sama Sika Academy, bareng sama teman-teman kreator juga. Sekarang lagi dalam proses untuk mendalami personal branding dalam segi entrepreneurship, seperti itu. Oke, thank you Koko Patrick. Mungkin kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya, karena selain dari tadi kita dapat teori secara first impression, grooming, dan juga personal branding, tentunya kita membutuhkan practical advice nih dari para Koko Cici Jakarta. Hal apa sih yang harus diperbaiki oleh para fresh graduate atau early professional terkait grooming dan juga personal branding di dunia kerja? Dan juga apa hal kecil yang sering diremehkan tapi sebenarnya itu sangat penting dan sangat impactful. Mungkin tadi kita sudah mendengar opini dari para pembicara ya. Iya benar. Mungkin kita pengen mendengar nih dari Cici Clarissa. Boleh silakan. Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan aku Cici Clarissa dari Koko Cici Jakarta. Nah, kalau terkait persiapan diri gitu ya, grooming, aku tuh merumuskan jadi 3 hal nih Kok Kevin. Yang pertama, setiap kali kita datang ke suatu acara, kita harus pastiin grooming kita dan branding kita itu sesuai dengan objektif dari acara tersebut. Sesimpel kita jangan sampai underdressed atau overdressed gitu. Nah yang kedua, kita juga harus sadar basic grooming. Contohnya misalnya kita udah siap nih ya dari atas sampai bawah, tapi kita juga harus attention to detail. Kita harus pastiin, oh sepatu kita bersih, oh baju kita tidak lecek, atau misalnya rambut kita rapi gitu. Dan yang ketiga nih ya, Koko Cici, aku merasa butuh konsistensi sih, kayak yang tadi udah dibilang gitu ya. Sesimpel kalau misalnya kita lagi acara atau kita lagi kerja gitu ya di dunia korporat, jangan siapnya cuman di awal minggu aja atau misalnya di acara-acara penting aja. Menurutku supaya branding kita tetap stay dan orang tetap melihat kita sebagai pribadi yang profesional, penting banget untuk be konsisten sih. Kita grooming seperti apa, kita bersifat rapi setiap harinya. Baik, terima kasih Cici Clarissa. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya yang berhubungan juga. Kami semua ini kan merupakan bagian dari anggota keluarga dari Koko Cici Jakarta nih ya. Mungkin dari Cici Clarissa, apa aja sih yang sudah dipelajarin di Koko Cici Jakarta perihal first impression, grooming, dan juga personal branding. Karena sebagai Koko Cici Jakarta, kita juga harus bisa mempresentasikan diri yang terbaik betul di depan publik ya. Kalau dari Cici Clarissa dan Koko Nathan mungkin bagaimana? Oke, kalau kita ya kita tuh ada proses karantina. Di mana di karantina itu kita dapat banyak pembelajaran. Contohnya kita belajar cara grooming, cara bikin rambut, cara dress, bahkan cara senyum juga kita belajar loh kok. Gitu, dan kita juga banyak kesempatan juga
kita jadi punya peluang untuk bisa ngembangin bakat. Jadi gimana sih kita perform, karena kalau branding kan kita dinilai dari how we speak, how we act, how we perform, sampai how we dress gitu ya. Jadi banyak banget belajar dan kita tuh diusahain untuk menyeimbangkan 3B dan 1T gitu. Kalau di Koko Cici Jakarta kita menganut value, behavior, brain, beauty, and talent gitu. Iya, aku setuju sama Cici Clarissa gitu. Karena selama kita karantina ya Ci, kita banyak banget belajar. Bukan cuma soal grooming atau personal branding, tapi kita juga salah satunya belajar public speaking. Mungkin kalau ditarik balik, dulu aku tidak selancar ini kalau ngomong di depan orang kali ya. Dan dulu secara grooming, sebelum aku ikut Koko Cici Jakarta, aku dulu rambutnya panjang gitu. Yang dulu aku pikir itu keren kalau di dunia kreatif ya. Tapi ternyata setelah aku lihat-lihat gitu ya, foto-foto aku zaman dulu ternyata tidak sekeren itu. Dan akhirnya aku belajar grooming di Koko Cici Jakarta gitu ya. Dan jadi kalau orang ketemu sama orang gitu enak dilihatnya, rambutnya rapi, pakaiannya rapi gitu. Apalagi di dunia kreatif juga memang tidak selalu kita kalau bertemu orang harus rapi. Tapi seenggaknya harus enak dipandang gitu. Dan memang di Koko Cici Jakarta ini aku sangat-sangat bersyukur gitu ya, karena bisa banyak banget mendapatkan materi-materi yang sangat menarik dan juga aku belajar banyak banget dari teman-teman yang lain juga gitu sih. Baik, boleh? Silakan. Kebetulan kok Koko Cici Jakarta lagi buka pemilihan. Oh iya betul, Benar saya juga sekali. tiba-tiba megang nih di tangan Oh, saya. iya. Sulap Pas ya kok banget. ya. Sulap, betul, bukan sulap, bukan sihir, tiba-tiba ada di tangan. Betul ya ini ya? Yes, betul Oke, pendaftarannya. jadi seperti ini para pengunjung dari Kota Kasablanka, Koko Cici Jakarta sudah membuka pemilihannya di tahun 2026. Jadi bisa langsung aja dikepoin Instagramnya @kocijakarta dan juga TikTok kita. Di mana kita sudah membuka audisi untuk pemilihan Koko Cici Jakarta 2026. Bisa dilihat seperti Koko Nathan, Cici Clarissa, dan juga para pembawa acara kita seperti kita ya. dong. Dan juga ada Koko Patrick, Citania, dan juga Ko Stefano. Kita semua merupakan keluarga besar dari Koko Cici Jakarta 2026. Mungkin singkat aja dari masing-masing pembicara, satu kata untuk merepresentasikan Koko Cici Jakarta itu apa? Dari Ayo. masing-masing pembicara. Silakan, boleh dari Koko Stefano. Singkat saja mungkin satu kata. Oke, kalau menurut aku melihat aku di Koko Cici Jakarta itu aku berkembang. Gitu. Berkembang. Iya, berkembang dari yang udah sebutin dari Konatan, Ci Clarissa, dari akunya juga lebih pede untuk tampil dan sebagainya macam. Oke, Oke. dari Citania seperti gimana? Oke, one word to describe my experience di Koko Cici Jakarta adalah journey ya. Journey, kenapa journey? Karena aku join Koko Cici Jakarta, Koko Stefano ini 2024. Kalau yang di sebelah sini kan 2025, 2024. Aku sama Koko Patrick mungkin generasi yang lebih purba ya. Waduh, kita gak purba kali ya. Yes, kita dari Koko Cici Jakarta 2021 ya Koko Patrick. Jadi 2021 waktu itu I was still 20 years old. Koko Patrick juga masih kecil banget. 17 ya, 17. Pas pertama kali join Koko Cici Jakarta, aku tuh nggak pernah pakai heels di atas 5 cm Koko Cici. Kalau sekarang aku sebagai MC, kalaupun dibilang, oh pakai heelsnya pendek aja 5 cm, aku akan tanya, boleh nggak aku pakai heels aku biasa 13 cm? Menurut aku itu adalah journey yang sekarang udah jadi personal branding aku. Dan dulu aku job MC-nya nggak sebaik sekarang. Dulu mungkin 2 bulan 1 jobnya, sebulan 3 maksimal. Kalau sekarang puji Tuhan udah everyday, padahal aku freelance. Dan itu semua nggak lepas dari my journey dan proses yang aku alami di Koko Cici Jakarta. Di Koko Cici Jakarta tuh aku ketemu senior yang keren-keren banget. Dan kalau kalian suka dikelilingi oleh orang-orang yang sukses-sukses, cantik-cantik, ganteng-ganteng, well-groomed, pintar, public speaking bagus tuh harus banget di Koko Cici Jakarta. Karena menurut aku itu adalah family yang dimana aku ketemu orang-orang yang I can look up to dan jadi mentor dalam hidup aku gitu. Jadi harus banget join Koko Cici Jakarta. Baik, terima kasih kepada seluruh pembicara dan juga Koko Cici Jakarta. Boleh kita beri tepuk tangan dan sekali lagi kepada Koko Cici Jakarta. Wah, sayang sekali topik pembicaraan kita ini sangat seru ya sebenarnya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita akan melanjutkan melihat bagian dari talent dari Koko Cici Jakarta.